Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dengarkan barusan dari pemaparan Ustadz Nurkholis, kemudian Gus Ilyas, Al Ustadz Abdul Mujib, lagi-lagi yang menjadikan Indonesia sampai dini hari ini sebenarnya masih terjajah karena betapa banyaknya sejarah atau kebenaran sejarah yang sudah dibelokkan. Satu itu. Yang kedua, ghirah anak bangsa untuk memahami sejarah ini, untuk belajar sejarah berkurang. Sehingga kalau kita tidak mempelajari tentang sejarah, bagaimana kita bisa tahu peradaban umat manusia ini? Bagaimana kita bisa tahu peradaban umat Islam berkembang dari zaman nubuwah sampai dini hari? Makanya kalau di pesantren itu ada mata pelajaran yang namanya tarikh, ya. Belajar sejarah. Dan sebenarnya kalau kita lihat di dalam Al-Quran sendiri, ayat-ayat yang menceritakan tentang kisah sejarah-sejarah terdahulu ini 2 kali lipat lebih banyak daripada ayat Al-Quran tentang haram dan halal. Maka kalau kita memahami narasi firman Allah, kenapa tentang kisah, tentang sejarah itu lebih banyak 2 kali lipat daripada hukum halal dan haram, berarti di sini sudah ada urgensi tarikh, urgensi sejarah. Maka sebenarnya ketika orang mendengarkan sejarah yang dibacakan oleh Gus Ilyas kemudian acuh tak acuh, ya ini sudah akan bahaya. Bagaimana nanti masa depan anak bangsa? Kalau menurut ulama fakar sejarah, Syekh Abdurrahman Ibnul Khaldun itu pernah mengatakan tentang hakikat sejarah dan hikmah sejarah itu bisa diketahui dengan 2 cara. Satu dengan cara nazari, artinya observasi. Yang kedua mencari kebenaran yang disebut dengan tahqiqi. Dan ini 2 metode ini untuk mencari kebenaran sejarah ini dilakukan oleh unik. Sehingga yang kita sampaikan ini bukan omon-omon. Kita cari referensi, kita cari data, bila perlu observasi ke daerah-daerah yang berkaitan. Ketika ada yang katanya sejarah di sini ABCD menjadi GHF gitu kan, berubah. Kita cari melalui 2 metode ini. Karena ketika 2 metode ini tidak kita cari, tidak kita gali, maka masa depan negara, masa depan agama ini akan semakin terpuruk. Na'udzubillahi min zalik. Nah ini nanti juga akan nyambung juga dengan pembahasan tadi Al Ustadz Abdul Mujib. Ketika rame-ramenya sekarang yang mengharamkan salam Pancasila, salam lintas agama, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Karena memahami redaksi hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim secara matan saja, tidak memahami bagaimana tajrihnya hadis tersebut yang disampaikan oleh para ulama-ulama yang lainnya, sehingga ini tentunya akan bertentangan dengan ideologi Pancasila. Coba kita lihat dulu di dalam surat Ar-Rum, ini yang saya buka kitab Marahul Labid karya Syekh Nawawi Banten. Di dalam surat Ar-Rum ayat 42, Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Ini pentingnya belajar sejarah. Bahkan Allah sendiri memerintahkan kepada Nabi Muhammad, di dalam kitab ini kepada Nabi Muhammad, karena bagaimanapun juga Nabi Muhammad ini delegasi yang menjadi sejarah legenda. Dan legendanya Kanjeng Nabi Muhammad ini diakui bukan hanya orang muslim saja, orang non muslim mengakui kehebatannya, uswahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak, Kanjeng Nabi setelah hijrah ke Yasrib yang sekarang menjadi Madinah,
yang dulunya Yasrib sebelum menjadi Madinah sering terjadi kontak horizontal, permusuhan secara antar sesama karena berbeda agama dan bangsa dan lain sebagainya, dengan kehadiran baginda Rasul menjadi rukun. Makanya disebut Madinatul Munawwarah, negara yang gemah ripah loh Cinawi. Berarti tidak paham sejarah ketika ada orang yang kemudian mengharam-haramkan tentang bacaan salam kepada selain muslim. Kita lihat dulu. Qul ya Muhammad li ahli Makkah, wahai Muhammad katakanlah kepada penduduk Mekah, kata Allah. Karena bagaimanapun juga ketika Nabi Muhammad pertama kali diutus di Mekah itu masih banyak yang jahiliyahnya. Siru fil ardi, adakanlah perjalanan di muka bumi, atau kata lain perintah untuk mengelilingi bumi ini adalah perintah untuk belajar sejarah. Qul siru fil ardi, adakanlah perjalanan di muka bumi ini. Maka saya sampaikan, betul kata Ibnu Khaldun, caranya dua metode tadi, dengan cara observasi dan mencari kebenaran melalui manuskrip dan lain sebagainya, kemudian ditahqiq. Ini perintah Allah. Setelah kau mengadakan perjalanan di muka bumi ini untuk mencari histori sejarah peradaban, fangzuru kaifa kana aqibatul ladina min qabl, maka perhatikanlah umat-umat sesudahnya terdahulu. Gitu ya. Contoh di sini kaqaumin wa nuhin wa ad wa thamud liyushahidu atharahum. Umat Nabi Muhammad ini diperintahkan oleh Allah melalui kanjeng Nabi untuk menelusuri sejarah, memahami kebenaran sejarah seperti kaum-kaum terdahulunya, seperti kaum Nuh, kaum Tsamud. Tujuannya apa? Liushahidu atharhum, supaya kita bisa menyaksikan fakta kebenaran sejarah. Nah, kalau kita lihat ayat kayak gini, kalau kita tidak berupaya untuk menyampaikan sejarah yang benar dengan tadi landasannya mencari kebenaran yang sesungguhnya, bisa jadi sejarah-sejarah ini akan dibelokkan. Dan satu catatan, pembelokan sejarah ini adalah ciri khas daripada para penjajah, dan ini strategi sudah diatur sedemikian rupa dari zaman nubuah dulu, kan begitu. Makanya cara-cara mereka, orang-orang yang tidak suka dengan suatu kelompok atau suatu negara, cara yang paling tepat menurut mereka untuk menghancurkan negara tersebut, menghilangkan sejarah, dirubah sejarahnya, bila perlu saksi-saksi sejarahnya dibunuh, dihilangkan. Karena kalau sejarah ini sudah dibelokkan, maka yang namanya ats-tsaqafah wal hadarah atau peradaban dan tradisi ini sudah nggak murni lagi. Sementara ats-tsaqafah wal hadarah ini adalah jati diri bangsa. Nah, kaitannya kan kalau sampai kemudian ucapan selain assalamualaikum itu dilarang, bagaimana dengan salamnya orang Sunda, sampurasun, rampes. Terus Jawa itu apa? Kula nuwun, apa Jawa itu? Kula nuwun. Terus ada juga lagi di Lampung itu apa? Tapi pun, ya pun. Ada lagi Madura apa? Non kelenon. Itu adalah ats-tsaqafah loh. Maka ketika ada fatwa yang kemudian mengharamkan daripada selain assalamualaikum, bagaimana Nahdlatul Tsaqafah wal Hadarah yang sudah dibentuk sedemikian rupa di dalam ADART-nya Nahdlatul Ulama? Harusnya NU ini juga bergerak, memberikan ketegasan. Kalau kata Pak Kentung UTE ono. Terus kana aktsaruhum musyrikin. Dan kalau melihat di dalam fakta sejarah, kenapa Rasulullah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk memberitahu penduduk Makkah tentang sejarah ulama-ulama terdahulu itu supaya menjadi ibrah, pembelajaran. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang musyrik. Coba lihat, wa kana ba'dul hilaki bi ghairi syirki kal fisqi wa mukhalafatil amr. Selain musyrik, orang-orang terdahulu maksudnya itu hancurnya disebabkan karena kefasikannya, karena bertentangan dengan perintah Allah. Sekarang kita bongkar, ketika ada fatwa yang mengatakan haram mengucapkan salam kepada selain non muslim atau dengan kalimat yang lain, ini diharamkan secara qayyid,
saya nyatakan ini salah, walaupun itu ada dalam hadis Sahih Muslim. Kalau kita lihat di dalam sabab urutnya, asal muasalnya hadis tersebut, yang pernah Kanjeng Nabi mengatakan la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Kanjeng Nabi pernah mengatakan jangan kau awali dengan salam ketika bertemu dengan orang Yahudi ataupun Nasrani. Wa idza laqaitum, itu kan ada kalimat selanjutnya dalam hadis tersebut. Dan hadis itu sabab wurudnya, asal muasalnya kenapa Kanjeng Nabi sampai melarang membacakan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani pada waktu itu dikarenakan urgensi dalam keadaan perang. Karena waktu itu umat Islam yang dipimpin oleh Kanjeng Nabi sedang berselisih dengan suku atau kabilah Yahudi yang namanya Quraidah. Karena Bani Quraidah ini mengingkari perjanjian kepada Kanjeng Nabi, maka sampailah narasi hadis tersebut oleh Kanjeng Nabi. Jadi nggak mutlak, ada sabab urutnya. Kalau kita buka di dalam Sahih Bukhari, ada hadis yang mengatakan Kanjeng Nabi sendiri pun yang menjadi legenda dunia itu pernah mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan orang-orang selain Islam. Pernah Kanjeng Nabi ketika lewat di pinggir ada orang Yahudi dan selain orang-orang Islam lah, beliau ucapkan salam. Artinya ada taghyirul azman. Maka sebenarnya hukum salam ini, betul kata wajib, dalam ikhtilaf kita memahami begini. Imam Hanafi itu pernah memberi fatwa kepada Imam Syafi'i tentang kondisi di antara dua negara yang pada waktu itu. Ini peralihan qaul qadim sama qaul jadid. Sehingga fatwanya Imam Hanafi yang disampaikan oleh kepada Imam Syafi'i, la tungkirul ahkam bitaghayyuril azman. Tidak menutup kemungkinan hukum tersebut akan berubah karena kondisi. Nah, ini narasinya harusnya diperjelas. Coba kita lihat dalam hadis Nabi dalam Sahih Bukhari ini. Lagi-lagi sebenarnya yang menyebabkan seperti itu karena kita tidak teliti di dalam memahami sejarah. Gak mungkin kalau Kanjeng Nabi sampai melarang mutlak mengucapkan salam kepada mereka selain Islam. Gak mungkin Kanjeng Nabi memegang syahadah Madinah. Di dalam hadis Sahih Bukhari babu ifsya'is salam minal Islam. Di sini ya. Hadis yang ke-28. Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Al-Lais an Yazid bin Abi Habib an Abil Khair an Abdullah bin Amr anna rajulan sa'ala Rasulullah. Pernah ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasul, ayul Islam khair? Islam yang bagaimanakah yang bagus, yang paling top, yang number one? Qala, kemudian Kanjeng Nabi menjawab, tuta'imut ta'ama wa taqra'us salam ala man arafta wa ma lam ta'rif. Gitu kan? Dengan mengucapkan salam, satu memberi makan, keduanya mengucapkan salam kepada siapa saja yang engkau kenal ataupun yang kau tidak kenal. Oke. Walaupun di dalam bab yang ke-20 ini ada irsya'u salam minal Islam, menyebarkan salam dari caranya orang Islam, tapi kita lihat matan hadisnya. Pada kalimat ala man arafta wa man lam ta'rif, ini kalau belajar secara nahunya, man ini kan nakiroh, umum. Saya kira andaikan ini penyebaran salam ini, kedamaian itu ditakhususkan untuk orang muslim, berarti kalimatnya alal muslim. Ini menggunakan man, kan begitu. Nah, ini perlu pemaparan yang luas. Jangan sampai dengan adanya fatwa yang disampaikan tadi oleh Ustaz Abdul Mujib, karena ada fatwa MUI yang mengharamkan salam sejahtera dan lain sebagainya, kemudian ini justru akan menjadi gejolak, akan terjadi konflik horizontal. Naudzubillahi min zalik. Itu yang dikhawatirkan. Dan kalau kita lihat, makanya kalau kita ada apa dengan MUI tadi pertanyaannya kan begitu. Tradisi di kita itu dari dulu orang Indonesia ini mengamalkan Al-Quran yang punya gini, ketika wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna fil ardi hauna, itu
Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini ciri khas Nusantara. Walaupun mungkin dulu orang-orang tua kita tidak bisa baca Al-Qur'an, gak apa-apa. Tapi pengamalan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama ini terpatrik sampai dini hari. Maksudnya bagaimana? Jangankan kepada non muslim yang bukan musuh, sekalipun orang yang memusuhi kita, orang Nusantara itu masih menghargai, masih mengucapkan salam. Dan ini sesuai dengan Al-Qur'an. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika ada orang-orang bodoh, orang-orang yang memusuhi, mencaci, memaki, tetap kalau bagi hamba-hamba Allah itu qalu salama. Dan ini sudah mendarah daging, menjadi ciri khas orang-orang pribumi Nusantara. Beda dengan mereka. Maka tadi Pak Kentung sampai marah-marah karena di Indonesia nggak begitu. Perang bukan begitu. Kemudian ini teriak pakai parang, ini pakai parang, bukan begitu. Itu bukan ciri khas daripada orang-orang Nusantara. Tapi kalau orang Nusantara juga kalau sudah diinjek-injek jangan coba-coba. Wong babu runcing aja bisa jadi luar biasa ya. Kemudian apa lagi? Batu dilempar jadi bom. Kacang hijau. Kan itu tadi pengamalan, karena punya hadharah yang kuat, peradaban yang kuat, sehingga orang-orang Nusantara ini diajarkan akhlakul karimah. Buktinya ulama Nusantara sudah dipaidu, bahasa Jawanya, sudah dicaci maki sama oknum-oknum mereka. Sampai ada juga yang mengatakan celengan semar dan lain sebagainya. Ini kan sudah lama sebenarnya kejadian. Kenapa ulama-ulama kita masih diam? Karena masih memaklumi. Tapi kalau terus menerus, ya tunggu saatnya saja. Ulama Nusantara juga tidak akan pernah diam. Orang-orang Nusantara ini tidak akan pernah diam. Itu tadi pengamalannya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, tepuk tangan buat ulama Nusantara ya. Wis lah sekarang mah. Banggakan ulama-ulama Nusantara. Di sini ada Syekh Khatib Sambas, ada Syekh Nawawi, ada Syekh Abdul Karim, ada Syekh Asnawi dan ulama-ulama yang lainnya. Kita pahami sejarahnya, bagaimana histori kehidupan beliau-beliau ketika di Timur Tengah. Orang-orang model seperti ulama terdahulu ini, walaupun mereka lama di Makkah, di tanah Hijaz, kembali ke Indonesia itu gak pernah membawa tradisi luar. Beda dengan zaman sekarang mah yang kemudian sekolah di daerah negara luar datang ke Indonesia, tradisinya dibawa. Ulama kita mah tidak dulu. Karena ulama kita percaya dan yakin mempunyai peradaban dan tradisi yang lebih hebat. Karena itu adalah jati dirinya bangsa. Baik, salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.